Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra Muhtada dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen Reguler Malam, Kampus Kota Bekasi. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah berpikir kritis. Saya akan memberikan pendapat saya tentang kasus ditutupnya beberapa pabrik besar di Indonesia di awal era kepresidenan Bapak Prabowo. Jujur saja, saya cukup terkejut sama prihatin waktu dengar kabar beberapa pabrik besar di Indonesia itu harus tutup ya. Bahkan sampai menyebabkan puluhan ribu karyawan kehilangan pekerjaannya. Kasusnya ini yang terjadi bukan satu atau dua pabrik, tetapi beberapa pabrik besar mulai dari PT Sritex, Yamaha, dan lain-lain. Mari kita bahas satu persatu dan coba kita lihat lebih dalam ya, kenapa bisa terjadi kayak gini. Yang pertama, kasus dari PT Sritex atau biasa dijuluki kayak raksasa tekstil terbesar yang ambruk ini. Sritex ini termasuk bukan perusahaan ecek-ecek. Perusahaan ini udah lama berdiri dan punya ribuan pekerja. Tapi mulai sejak 1 Maret kemarin tanggal 2025 mereka resmi menghentikan operasional. Kenapa? Karena kondisi keuangan yang buruk sama tumpukan utang yang kalau nggak salah nyaris 10 triliun. Akibatnya 10 ribuan karyawan terkena PHK. Ini bukan cuma soal angka ya, tapi cerita ribuan orang-orang atau kepala keluarga, ribuan dapur yang mungkin nggak bisa ngebul lagi ya istilahnya. Dan yang bikin sedih juga pesangon jadi tanggung jawab kurator. Artinya buruh harus berjuang sendiri untuk melalui proses hukum dan mendapatkan hak-haknya. Dalam kasus ini sebenarnya kita perlu bertanya ya, kemana pemerintah selama ini ya? Apakah ada pengawasan terhadap kondisi keuangan perusahaan sebesar ini? Terus apa aja sih langkah preventif yang sudah dilakukan sebelum akhirnya PHK besar-besaran terjadi? Berikutnya efek domino Sanken, Yamaha, dan lainnya. Setelah Sritex muncul berita bahwa PT Sanken Indonesia juga bakal menutup semua lini produksinya di kawasan industri MM 2100. Alasan utamanya kerugian yang terus-menerus sejak 2019 ya. Artinya selama 5 tahun mereka bertahan dalam kondisi yang merugi. Kalau di total sekitar 400-an buruh di Sanken terkena PHK. Lalu berikutnya dari Yamaha Musik juga mengalami nasib yang sama. Mereka menutup 2 pabriknya
dan berencana memindahkan produksi ke Cina dan Jepang. Ini artinya sekitar seribuan pekerja lagi-lagi harus kehilangan pekerjaannya. Yang bikin miris, ini bukan cuma masalah perusahaan, ini adalah kayak sebuah sinyal bahwa iklim industri di Indonesia sedang tidak sehat. Kenapa perusahaan-perusahaan besar lebih memilih cabut ke luar negeri? Apakah regulasi di Indonesia terlalu rumit, biaya produksi terlalu tinggi, atau upah buruh yang terlalu besar, atau justru karena mereka nggak melihat kepastian usaha di sini. Lalu berikutnya masalah di sektor pertambangan PT GNI. Sektor pertambangan juga nggak lepas dari masalah ya. PT Gunbuster Nikel Industri atau GNI di Morowali, Sulawesi Tengah, dilaporkan mengalami penurunan produksi yang drastis ya, bahkan terancam bangkrut karena tidak mampu membayar pemasok nikel lokal. Pabrik smelter yang dulunya jadi kebanggaan karena menyerap banyak tenaga kerja, kini alat-alat beratnya malah istilahnya terparkir rapih ya, produksi berhenti dan pekerja menganggur. Berikutnya kita akan membahas faktor-faktor penyebab ditutupnya perusahaan-perusahaan besar tersebut ya. Yang pertama PT Sritex, masalah utamanya adalah utang yang numpuk dan pasar yang lesu ya. Sritex PT ini itu punya utang yang sangat gede, sampai kalau nggak salah sampai triliunan rupiah ya, dan nggak bisa bayar, maksudnya bayarnya tuh nggak bisa tepat waktu ke pemasok bahan baku. Awalnya tuh mereka mau kayak nyusun ulang cara bayar utangnya, tapi malah gagal karena digugat sama mitra bisnisnya. Ditambah lagi pasar tekstil sedang sepi dan mereka juga harus bersaing sama kayak barang-barang impor yang lebih murah. Akhirnya pengadilan menyatakan pailit, perusahaan ditutup dan banyak karyawan kena PHK. Yang kedua, PT Sanken Indonesia, masalah utamanya adalah pabrik di Indonesia ditinggal sama perusahaan pusatnya. Induk pusatnya yang di Jepang udah nggak fokus lagi gitu ke produk yang dibuat di Indonesia. Mereka udah jual divisi yang berkaitan sama pabrik di sini ke grup lain. Jadinya pabrik di Indonesia jadi nggak dapat dukungan lagi gitu, kayak buat pengembangan produk baru dan semacamnya. Akhirnya penjualan makin turun dan sejak 2019 perusahaan terus merugi. Akhirnya pabrik yang di Cikarang rencananya bakal ditutup di tahun ini, dan lagi-lagi ratusan karyawan akan terancam kehilangan pekerjaannya. Yang ketiga, PT GNI ya. Masalah utamanya uang seret dan bahan baku yang langka. Induk perusahaannya lagi krisis keuangan
jadi operasional di Indonesia ikut terganggu. Mereka juga kayak sulit banget dapat pemasok biji nikel, bahan utama buat membuat smelter gitu ya. Kalau nggak ada bahan baku ya otomatis pabrik nggak bisa jalan. Akhirnya aktivitas produksi jadi terganggu. Terus juga ada potensi smelternya benar-benar kayak berhenti operasi. Lalu dampak yang terjadi, dampaknya sangat jelas ya. Yang pertama, angka pengangguran naik, terus daya beli masyarakat turun, ekonomi lokal kayak mulai lesu. Kalau satu orang kena PHK itu dampaknya bisa satu keluarga. Artinya 10.000 orang kena PHK bisa berdampak ke puluhan ribu orang lainnya. Belum lagi soal keamanan sosial. Ketika pengangguran meningkat, angka kriminalitas juga pasti naik. Ketika orang kehilangan pekerjaan, lebih tepatnya kehilangan pekerjaan dan harapan, itu bisa jadi bibit-bibit ketidakstabilan sosial itu mulai muncul ya. Lalu apa sih tanggung jawab pemerintah? Sekarang kita bisa masuk ke pertanyaan, bisa dibilang kayak pertanyaan besar ya. Di era Presiden Bapak Prabowo Subianto, bagaimana sih respon pemerintah terhadap situasi ini ya? Kita tahu Pak Prabowo juga baru saja mulai masa jabatannya baru mulai ya, tapi gejolak ini udah langsung datang di awal pemerintahannya. Ini jadi ujian serius buat beliau dan kabinetnya. Langkah konkret apa yang sudah dilakukan pemerintah? Apakah sudah dibuat atau sudah ada program program padat karya untuk menyerap tenaga kerja yang terkena PHK, dipindah ke perusahaan lain? Terus apakah ada stimulus untuk menopang perusahaan yang mulai goyah gitu? Atau kita cuman kayak disuguhi narasi kayak kita akan evaluasi ya, tanpa aksi yang nyata. Pemerintah harus hadir sih, jangan cuma sebagai kayak regulator, tetapi juga sebagai pelindung rakyat, karena yang kehilangan pekerjaan itu rakyat biasa, bukan kayak para pemilik saham atau orang kaya atau juga pejabat, dan angkanya juga sangat besar. Lalu harus ada rencana jangka panjang. Kita butuh strategi jangka panjang untuk menjaga industri nasional ini tetap kuat. Jangan terlalu tergantung pada
pasar luar negeri, perkuat industri dalam negeri, beri insentif bagi investor lokal gitu. Kita kita permudah regulasi, tapi tetap lindungi hak buruh. Negara lain juga bisa kok menjaga keseimbangan antara pertumbuhan industri dan perlindungan tenaga kerja. Kenapa di Indonesia nggak bisa? Lalu berikutnya apa aja sih upaya pemerintah untuk mengatasi masalah ini? Pemerintah menegaskan komitmennya dalam mencari solusi terbaik bagi para pekerja yang terkena dampak kepahitan perusahaan tersebut. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian penuh terhadap persoalan ini, khususnya terkait nasib para pekerja. Berbeda dengan PT Sritex, PT Sanken akan berhenti produksi pada bulan Juni 2025, memberikan 3 skema pengupahan yang diberikan PT Sanken kepada tenaga kerja. Sebelum pabrik ditutup dan pindah ke Jepang, PT Sanken memberikan 3 skema tersebut untuk mengatasi ketidakadanya PHK, melainkan memberikan penawaran pensiun dini bagi kepada para pekerja. Itu yang pertama. Yang kedua, memberikan pembekalan atau pelatihan kepada pegawai yang ingin mengasah skill atau kemampuan wirausaha. Dan yang ketiga, memberikan atau menawarkan perusahaan penanaman modal asing untuk menyerap tenaga kerja dari PT Sanken Indonesia. Selain itu, upaya yang harus dilakukan pemerintah adalah memastikan proses PHK berjalan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dan juga membantu para pekerja untuk mendapatkan semua hak-haknya, termasuk pesangon dan BPJS Ketenagakerjaan. Lalu gimana sih cara kita sebagai masyarakat bisa ikut serta membantu? Sebagai masyarakat, emang kita nggak bisa secara langsung ikut nyelamatin perusahaan supaya nggak tutup gitu, tapi bukan berarti kita cuma bisa diem aja nonton dari depan TV atau HP. Kalau misalnya ada orang atau tetangga kita yang kena PHK gitu, kita bisa ngasih semangat, support, terus kita juga bisa ajak ngobrol supaya dia tuh nggak ngerasa sendirian gitu. Kadang orang cuma pengen kayak pengen didengerin gitu aja ya. Terus contoh berikutnya, kalau misalnya
kita punya keahlian nih, kita bisa ajarin ke orang tersebut. Contohnya kayak ngajarin gimana sih cara jualan online, terus agar kita bisa kayak ngajarin, contoh kita bisa masak, kita bisa ngajarin gimana sih masak supaya bisa dijual, atau kita bisa ngajak ikut orang tersebut kayak ikut pelatihan gratis gitu. Kadang hal-hal kecil kayak gitu tuh, hal-hal kecil buat kita bisa jadi kayak sesuatu yang besar buat orang lain. Intinya dibalik musibah tutupnya perusahaan besar kayak perusahaan berikut yang tadi itu, masyarakat kayak kita tuh punya peran penting. Secara nggak langsung ya kita bisa jadi bahu untuk bersandar, terus kayak kita bisa tangan untuk menggandeng istilahnya, dan semangat untuk bangkit lagi, karena kesulitan apapun keadaan, asal kita saling dukung, pelan-pelan semuanya bisa pulih kembali. Jadi kesimpulannya, dari penutupan perusahaan-perusahaan besar di Indonesia umumnya disebabkan oleh kayak kombinasi dari faktor internal dan eksternal, kayak misalnya tekanan ekonomi global, terus penurunan permintaan pasar, persaingan ketat, terus perubahan teknologi, serta ketidakstabilan kebijakan atau regulasi dalam negeri. Dampak dari penutupan perusahaan besar ini sangat signifikan, terutama pada sektor tenaga kerja, karena menyebabkan gelombang PHK massal dan meningkatnya angka pengangguran yang besar. Selain itu, ini juga mempengaruhi rantai pasok kayak pelaku UMKM yang bergantung pada perusahaan tersebut, serta menurunkan kepercayaan investor. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pelaku industri untuk mencari solusi yang strategis, kayak contoh memberikan stimulus ekonomi, peningkatan pelatihan kerja, dan kebijakan yang mendukung keberlangsungan bisnis jangka panjang gitu. Saya tahu ini topik yang berat, tapi kita semua tuh harus peduli, karena hari ini mereka yang kena PHK, tapi besok bisa jadi kita kan juga nggak tahu. Jangan biarkan krisis ini kayak berlarut-larut, kayak berlalu begitu saja tanpa ada evaluasi dan kayak pembenahan gitu. Kita itu butuh industri yang kuat, terus kayak pekerja yang sejahtera, dan pemerintah yang benar-benar hadir dan ada untuk rakyat. Terima kasih sudah mendengarkan pendapat saya.
Semoga kita semua bisa lebih waspada, kritis, dan aktif menyuarakan apa yang benar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.